Kurikulum merupakan pondasi utama dalam sistem pendidikan yang secara langsung mempengaruhi kualitas dan relevansi pembelajaran di Indonesia. Sebagai instrumen perencanaan, kurikulum perlu berkembang secara dinamis agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan masyarakat. Perubahan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan konsep yang mampu menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan dampak pandemi COVID-19 telah mendorong perlunya perubahan kurikulum yang beradaptasi dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang kita sebut dengan Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum merdeka sebagai upaya yang strategis untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Konsep kurikulum merdeka ini pertama kali diusulkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada tahun 2019. Usulan ini muncul sebagai respon terhadap hasil penelitian dari Program for International Student Assessment atau PISA yang dilaksanakan pada tahun 2019, di mana dari hasil penelitian ini siswa Indonesia mencapai posisi ke-6 dari bawah. Kurikulum merdeka yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa, sehingga dalam implementasinya kurikulum ini menawarkan pendekatan yang lebih personal, memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami aktivitas kurikulum merdeka di SMPN 11 Mataram. Untuk lokasi dan subjek penelitian, lokasi penelitian ini dilakukan di SMPN 11 Mataram, Jalan Panji Asmara, nomor 22, Kakale Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Subjek dari penelitian ini terdiri dari 7 informan yang terdiri dari 2 guru dan 5 siswa. Untuk waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 15 Mei sampai 3 Juni 2025. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk sumber data, menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan cara para informan merupakan guru dan siswa. 2. Data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung. Teknik analisis data, kita menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penerapan kurikulum merdeka di SMPN 11 Mataram menekankan pada aktivitas dan minat belajar siswa di kelas. Kurikulum ini mendorong siswa untuk mandiri, kreatif, dan inovatif dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, bukan lagi berpusat pada guru. Proses belajar melibatkan diskusi, proyek, dan pemecahan masalah mendorong siswa menjadi berpikir kritis. Di SMPN 11 sendiri, kurikulum merdeka ini sudah diterapkan selama kurang lebih 2 tahun belakangan. Adapun dampak positif yang dirasakan bagi guru dan siswa yaitu pertama, guru merasakan materi pembelajaran yang lebih ringan dibandingkan kurikulum sebelumnya, sehingga suasana kelas menjadi lebih interaktif dan komunikatif. Dari siswanya sendiri, mereka menjadi merasa lebih percaya diri, aktif dan mandiri dalam belajar, serta memiliki ruang untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka melalui berbagai aktivitas, proyek praktik dan proyek. Ya, di sini tantangan ataupun tekanan yang dirasakan oleh peserta didik ataupun tenaga pendidik. Nah, di mana dari sisi guru ataupun tenaga pendidik ada 2 tekanan ataupun tantangan yang dirasakan. Yang pertama yaitu kesiapan guru dalam memahami dan menerapkan kurikulum merdeka dalam sistem pembelajaran. Nah, di mana kan kurikulum merdeka ini memiliki struktur pembelajaran yang berdiferensiasi dan asesmen diagnostik, sangat berbanding terbalik dengan kurikulum K13, di mana ini kurikulum sebelumnya yang di mana materi pembelajarannya itu sudah tersusun untuk kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan kurikulum merdeka ini guru ditekan untuk mandiri dalam menyusun dan membuat materi ajar untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah, di mana dalam proses menyusun materi ini tidak ada acuan yang jelas gitu. Jadi guru cukup kesulitan di sini. Nah, yang kedua di sini ada sistem pembelajaran atau metode pembelajaran yang dimau oleh siswa itu sangat bervariasi. Nah, di mana kan sistem kurikulum merdeka ini berpacu pada kebutuhan siswa. Jadi siswa itu
saat ditanya mereka maunya metode pembelajaran bagaimana, tentu mereka memiliki keinginan yang berbeda-beda. Misalnya siswa satu ingin belajar dengan praktik atau proyek saja, siswa satunya ingin dengan diskusi di kelas saja, dan satunya hanya ingin menjelaskan atau mendengarkan penjelasan dari guru saja gitu. Jadi dengan berbagai macam metode yang dimau siswa ini, guru cukup kesulitan gitu dalam menentukan metode ajar. Dimana sebagian guru sudah mulai menerapkan metode ajar yang berbeda setiap minggunya. Nah, dimana minggu pertama guru akan mengajar dengan sesi diskusi di dalam kelas ataupun kuis. Nah, di minggu kedua guru akan belajar mengajar menggunakan game seperti teka-teki silang, dan di minggu ketiga, guru akan menjelaskan dengan PPT beranimasi agar siswa tidak bosan mendengarkan penjelasan. Nah, dengan sistem pembelajaran yang bervariasi ini, siswa jadi bisa merasakan semua metode pembelajaran dan tidak bosan dengan hanya satu metode. Itulah tantangan yang ataupun tekanan yang dirasakan oleh guru. Nah, dari segi siswa mungkin tidak banyak, karena siswa ini kan merupakan objek yang diberi pembelajaran dari kurikulum Merdeka, dan mereka yang akan melakukan praktiknya. Nah, dimana jadi tantangan ataupun tekanan yang dirasakan itu lebih kepada beban tugas atau beban proyek gitu, dimana mereka di kurikulum Merdeka ini ditekan dengan banyaknya sekali tugas baik individu ataupun kelompok, dan di satu sisi juga mereka harus melakukan proyek, dimana proyek ini membutuhkan biaya yang cukup besar gitu. Sangat berbanding terbalik dengan kurikulum K13, dimana kurikulum K13 ini kan siswa itu lebih banyak mempelajari mengenai teori, jadi mereka tuh tidak terlalu memiliki banyak tugas gitu. Jadi di sini tantangan yang dirasakan ataupun tekanan itu lebih kepada beban tugas yang banyak dan juga beban proyek, yang dimana proyek itu harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Salah satu proyek yang mereka buat itu seperti miniatur candi, dimana miniatur candi ini kan membutuhkan biaya yang cukup besar, apalagi untuk ukuran anak SMP gitu. Jadi itulah yang memberatkan mereka. Itulah tekanan dan tantangan yang dirasakan oleh peserta didik ataupun tenaga pendidik di SMPN 11 Mataram dalam penerapan kurikulum Merdeka. Nah, yang selanjutnya adalah analisis teori. Analisis teori yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori fungsionalisme struktural dari Talcott Pearson, yang dimana teori ini menganggap masyarakat itu adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan juga bekerja sama untuk kestabilan, keteraturan, dan juga keseimbangan sosial. Nah, apabila salah satu sistem tidak berjalan dengan baik atau tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi sistem yang lain. Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka, teori fungsionalisme struktural ini dapat diterapkan dengan memperhatikan bagaimana interaksi dan peran dari elemen-elemen seperti interaksi dari guru, siswa, kurikulum, dan juga lingkungan belajar. Nah, ini harus dijaga, harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Implementasi kurikulum Merdeka menggunakan kerangka teori Talcott Pearson yang mencakup 4 fungsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, adaptation atau adaptasi. Nah, dalam kurikulum mereka ini terlihat bagaimana adaptasi guru dan sekolah yang menyesuaikan diri mereka dengan kebutuhan siswa seperti penggunaan teknologi dan juga perubahan metode pembelajaran. Nah, yang kedua adalah goal attainment atau pencapaian tujuan. Kurikulum Merdeka ini dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, seperti meningkatkan kualitas siswa, kemandirian, kreativitas, dan untuk masa depan mereka. Yang ketiga adalah integration atau integrasi. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini bagaimana interaksi antara siswa, guru, dan pemangku kepentingan lainnya itu bekerja sama dengan baik, berhubungan dan baik, maka akan mencapai pendidikan yang baik pula. Nah, yang keempat adalah latensi atau pemeliharaan pola.
Nah, dalam kurikulum Merdeka ini bagaimana suatu sistem itu menjaga nilai-nilai dan moralitas serta sikap dari siswa dan juga untuk memotivasi semangat guru dan siswa dalam menjalankan kurikulum ini.